Mungkin karena papa seniman dan waktu itu juga masih muda gitu ya, dan mami yang mualaf, sejujurnya kehidupan keluarga mungkin tidak terlalu islami gitu ya, artinya biasa-biasa aja gitu ya. Saya ingat, tapi saya punya kecenderungan yang saya juga nggak tahu dari mana gitu. GR-nya soleh, agak soleh gitu ya dari kecil gitu. Jadi bahwa ketika kami puasa justru godaan yang berat itu datang dari mami gitu. Karena kalau saya diajak ke pasar, saya sama kakak saya, mami akan nawarin, kamu capek ya, kamu lapar ya, kamu haus ya, kamu mau es kelapa muda, mau mie ayam, mau bakso gitu. Sehingga godaan buat kami yang waktu itu masih kecil jadi apa? Jadi kenapa dari mami? Dari SD itu alhamdulillah selalu dapat ranking pertama waktu itu. Sebetulnya ranking kedua. Tapi kemudian saya gegar otak, kata orang malah berkah gitu ya. Karena setelah gegar otak itu saya dapat ranking 1, seterusnya sampai pernah jadi pelajar terbaik waktu SD, kemudian ranking juara umum di SMP, sampai saya SMA masih juara 1, dan kuliah juga melalui jalur PMDK waktu itu, jadi nggak melalui si Penmaru, nggak melalui tes. Mami sangat memberikan ruang yang luar biasa bagi anak-anaknya untuk belajar. Waktu saya usia 6 tahun, akhir-akhir 7 tahun, saya kena gegar otak. Jadi waktu itu saya terbentur besi tempat tidur. Dari gegar otak itu ketahuan saya ternyata jantung saya bermasalah, paru-paru saya bermasalah. Saya ingat satu hal bahwa mami itu nggak pernah ngeluh gitu. Saya melalui berjam-jam di rumah sakit itu dengan sayanya selalu makan siang, saya selalu penuh buku gitu ya, karena mami selalu menanyakan ke saya, kamu mau baca buku lagi? Dan sekarang saya baru ngeh gitu bahwa untuk bisa selalu menyediakan buku-buku untuk saya gitu ya, mami tuh sering gak makan siang gitu. Dan mami buat saya itu sangat-sangat luar biasa gitu, dan lewat buku-buku itu saya kemudian melihat dunia yang lebih luas gitu. Yang kalau saya pikir mungkin kalau Allah nggak memberikan saya seorang ibu yang seperti mami, mungkin saya nggak akan punya kesempatan seperti anak-anak miskin lain gitu, yang punya akses membaca yang luar biasa gitu, dan saya bisa melihat bahwa ternyata dunia itu luas. Dari suka membaca, saya melihat kadang-kadang dari buku-buku yang ada, saya nggak puas sama endingnya gitu. Oh kenapa nggak nulis sendiri gitu. Tapi waktu itu saya punya masalah dengan saya nggak percaya diri gitu. Sudah sempat memenangkan lomba nasional pun saya masih nggak percaya diri gitu. Tapi terakhir saya melihat menulis ini sebagai media berjuang gitu. Ketika sudah mulai berjalan saya menulis, saya melihat ya barangkali jalan ini yang Allah berikan kepada saya gitu. Dan ini berkah yang luar biasa. Ya kemudian difilmkan, Emak Ingin Naik Haji. Sampai saat ini sudah sekitar 40 buku lebih yang diterbitkan. Dan ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi saya untuk saya akan terus menulis gitu. Karena buat saya menulis itu adalah cara saya bersyukur gitu kepada Allah atas pemberiannya yang telah memberikan saya seorang ibu yang luar biasa, keluarga yang luar biasa. Saya punya kakak yang juga sangat mendorong, sangat sportif. Saya punya adik yang juga luar biasa. Saya punya ayah yang nggak pernah menyerah, yang sekalipun miskin, papa nggak pernah sekalipun meminta anak-anaknya untuk berhenti sekolah. Saya merasa GR-nya gitu ya, Allah mencurahkan banyak sekali kebaikan gitu loh. Dan saya merasa tangan Allah di mana-mana gitu ketika saya membutuhkan gitu, ketika kami membutuhkan gitu. Dan itu membuat saya makin sadar bahwa saya tahu saya dulu miskin gitu, saya tahu saya nggak punya apa-apa gitu, saya tahu nggak terbayang gitu bisa membuat sebuah lompatan atau apa gitu. Tapi sekarang saya tahu dan saya berani menyemangati teman-teman lain yang sedang berjuang yang sama gitu ya, yang melalui ujian yang sama gitu, bahwa kalau kita miskin gitu, Allah Maha Kaya gitu.